Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pasca kebakaran kantor KPU Labuan Batu Utara, tim laboratorium forensik Polda Sumut turun ke lokasi kebakaran untuk selidiki penyebab kebakaran. Penyelundupan pakaian bekas ilegal sebanyak 150 ball press dari negara Malaysia digagalkan kapal patroli Bea Cukai di perairan Asahan. Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi demo terkait video mesum mirip Sekretaris Daerah Tapanuli Utara. Kita ke informasi pertama. Tim laboratorium forensik Polda Sumut turun ke lokasi kebakaran kantor KPU Labuan Batu Utara untuk menyelidiki penyebab kebakaran. KPU Labuan Batu Utara sementara waktu berkantor di tenda darurat. Sejumlah personel laboratorium forensik Polda Sumut Selasa siang mendatangi puing-puing kantor KPU Labuan Batu Utara yang terbakar pada Senin 24 Juni lalu. Pengecekan dilakukan pada beberapa benda dan sisa bangunan untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Pengecekan dilakukan selama lebih kurang 1 jam di lokasi kebakaran. Sementara itu KPU Labuan Batu Utara kini berkantor di tenda darurat milik BPBD yang didirikan di sekitar lokasi kebakaran. KPU Labuan Batu Utara memastikan aktivitas perkantoran maupun administrasi tetap berjalan normal. Pasca terbakarnya kantor KPU ya. Kami KPU Labuan Batu Utara hari ini tetap berkantor di lokasi terbakarnya. Ini bisa sama-sama dilihat, kita dibantu oleh BPBD, diberikan tenda, ya kan. Dan kita juga bermohon kepada sekolah yang ada di sekitaran sini, kita diberi akses ruangan. Jadi praktis kegiatan kita tetap di lokasi kantor yang terbakar. Seperti itu, sekaligus nanti kita menunggu apakah ada barang-barang yang masih tersisa yang bisa dimanfaatkan. Di lapor Polda Sumut akan melaksanakan olah TKP kantor KPUD Labura. Ini sudah berlanjut, akan kami lanjut lagi nanti mungkin setelah makan siang. Akan kami lanjut lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk hasil sementara sudah ketahui? Untuk hasil sementara belum ada. Nanti untuk hasilnya akan dikasih tahu sama Pak Kasareskrim ataupun Kabid Humas Polres Labuan Batu. Diberitakan sebelumnya, kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Utara Senin 24 Juni petang hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dengan cepat api melahap bangunan semi permanen itu. Selain menghanguskan bangunan, perangkat komputer maupun dokumen juga ikut terbakar. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu Utara. Sebelumnya kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Labuan Batu Utara terbakar. Sumber api berasal dari bagian atap dan menyebar ke seluruh bangunan yang sebagian besar terbuat dari material papan. Sejumlah dokumen penting ikut terbakar. Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dipastikan akan memeriksa lokasi kebakaran kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Labuan Batu Utara untuk menemukan penyebab pasti kebakaran. Sejumlah perangkat komputer dan dokumen yang berhasil diselamatkan dari kebakaran ini kini ditempatkan di tenda BPBD. Puluhan personel polisi dikerahkan melakukan penjagaan dan antisipasi terjadinya tindakan kriminal setelah insiden kebakaran. Arsip sebagian ada yang bisa diamankan dan sebagian lagi ada yang sudah terbakar. Sedangkan untuk di luar dari bangunan ada 1 unit mobil hanya mengenai sebelah sisi kiri. Sisi kiri ada sedikit peot karena masih sempat diamankan daripada lokasi objek kebakaran ini. Kebakaran melanda kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Labuhan Batu Utara pada Senin petang kemarin. Seluruh ruangan kantor yang terletak di Jalan Serma Ghazali, Aekanopan, Kecamatan Kuala Hulu dipastikan hangus terbakar. 1 unit mobil komisioner yang terparkir di halaman kantor juga ikut terdampak kobaran api. Sumber api berasal dari bagian atap.
Api dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan yang sebagian besar terbuat dari material papan. Sebagian besar dokumen pemilu 2024 ikut hangus terbakar. Api baru dapat dipadamkan lebih kurang setelah 30 menit terjadinya kebakaran. Namun dipastikan tidak terdapat korban luka dalam peristiwa ini. Berkas ya hampir 60% Pak Sik ya. Lebih itu terbakar. Itu bekas dokumen apa aja Ketua itu? Karena itu di ruangan yang terbakar bagian umum, itu ruangan umum itu yang berisi terkait dengan SPJ, terus berkas-berkas arsip yang lama, seperti itu. Bahkan ruangan kami, komisioner, dan ruangan Pak Sekretaris juga bagian dari ruangan yang terbakar itu. Garis polisi telah dipasang di sekeliling lokasi kebakaran. Dokumen terkait pelaksanaan Pilkada 2024 dipastikan aman dari kobaran api. Untuk penyimpanan perlengkapan sementara, pemerintah setempat telah membangun tenda darurat. Tutia Lewelubis melaporkan dari Labuan Batu Utara. Kapal patroli petugas Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai menggagalkan penyelundupan pakaian bekas ilegal dari Malaysia di perairan Asahan. Nahkoda dan anak buah kapal menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri ke hutan bakau. Kapal patroli petugas gabungan Bea Cukai mengejar kapal yang akan bersandar di tepi hutan bakau, perairan Asahan, Sumatera Utara pada Selasa dini hari kemarin. Seluruh awak kapal panik atas kedatangan petugas patroli. Berhenti. Berhenti. Menghindari penangkapan, nahkoda dan anak buah kapal nekat menceburkan diri ke sungai kemudian lari ke hutan. Setelah berhasil menguasai kapal, petugas patroli menggeledah muatan kapal yang ditutupi tenda terpal. Kapal kayu tangkapan itu mengangkut 150 bal pres, pakaian bekas dari Malaysia. Awal pengerahan patroli ke perairan berawal dari informasi kedatangan kapal mengangkut barang ilegal yang akan bersandar melalui dermaga tikus. Sebelum dilakukan pengejaran, petugas menemukan kapal kayu yang ditutup terpal sedang mencari lokasi sandaran kapal. Antara kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Utara dan satuan kerja di bawahnya, yaitu ada Teluk Nibung dan Kuala Tanjung, dan dibantu dari kantor wilayah Kepulauan Riau. Nah, di situ kami dapat informasi ada barang balpres yang akan masuk ke wilayah Asahan. Makanya dari teman-teman di pengawasan di Bea Cukai Teluk Nibung langsung turun. Ternyata dibenarkan jam 11 malam teman-teman menemukan adanya satu kapal yang mengangkut 150 balpres. Kapal kayu serta seluruh barang bukti muatan kapal kini masih berada di Bea Cukai Teluk Nibung. Tutia Lewelubis melaporkan dari Tanjung Balai. Polisi akhirnya memeriksa Kepala Desa dan Sekdes Tegalsari, Kabupaten Mandailing Natal, terkait kasus penganiayaan terhadap seorang bocah. Pemeriksaan ini dilakukan karena diduga Kepala Desa dan Sekdes terlibat dan mengetahui kejadian penganiayaan tersebut. Kepala Desa dan Sekdes Tegalsari Kabupaten Mandailing Natal akhirnya diperiksa petugas kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terkait kasus penganiayaan terhadap seorang bocah yang dituduh mencuri sebungkus rokok dan uang di salah satu rumah warga. Pemeriksaan ini dilakukan setelah keluarga korban membuat laporan ke polisi. Keluarga melaporkan kejadian ini untuk mendapatkan keadilan dan penegakan hukum setelah korban dianiaya oleh sekelompok pria secara sadis. Diduga dalam penganiayaan tersebut disaksikan oleh kepala desa dan beberapa warga. Selain kepala desa dan sekretarisnya, polisi juga memanggil 9 warga lainnya yang diduga ikut melakukan penganiayaan terhadap korban. Kita panggil dulu kepala desa dan sekdes untuk memeriksa siapa orang-orang yang berada di kantor desa pada saat itu. Apa yang dilakukan mereka? Kepala desa kan pasti kenal dengan warganya. Makanya tadi saya tanya, kepala desa kan pasti kenal dengan warganya. Ya kenal Pak. Dari keterangan mereka nanti akan kita tindak lanjut pemeriksaan saksi dan kita konfrontir. Berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah kita konfrontir, ternyata cukup bukti untuk dijadikan tersangka, nanti akan kita lakukan gelar perkara.
Kini polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa hasil visum korban dan rekaman video penganiayaan. Jika kepala desa terbukti bersalah, hukuman 7 tahun penjara di depan mata. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal.